Halo semua, bertemu lagi via suara bareng aku di podcast Dua Hati. Kali ini ada surat dari teman kita, ya surat cinta pastinya. Langsung saja kita bacain cerita cintanya gimana sih. Sebut ini namanya kita samarkan ya, sebut saja namanya Andi. Aku termasuk Andi ini termasuk siswa yang cerdas, penuh semangat, dan aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Salah satu organisasinya yang paling penting bagiku adalah OSIS. Kita OSIS. Melalui OSIS, Andi berharap bisa bisa berkontribusi positif dan menjalin hubungan yang erat dengan teman-temannya. Di antaranya anggota OSIS ini kan banyak tuh anggota OSIS. Pasti ada Andi ini ngerasa ada satu wanita, kita sebut saja namanya Maya. Maya ini orangnya cantik, ceria, dan memiliki kepribadian yang menawan tentunya sih. Nah, Andi ini ceritanya tertarik tuh sama Maya sejak pertama kali bertemu saat pertemuan OSIS. Maya tuh sebenarnya orangnya juga aktif dan karena cantik pasti jadi pusat perhatian dong teman-teman yang lain. Nah, kemudian aku dan Maya ini sering bekerja sama dalam berbagai proyek OSIS. Kami menjadi semakin akrab, saling mengenal satu sama lain, dan puncaknya tuh aku mulai merasakan perasaan khusus terhadap Maya. Kayak ada benih-benih cinta gitu yang tumbuh. Namun aku ragu untuk mengungkapkan perasaanku karena takut kehilangan persahabatan Ciela yang telah kami bangun selama ini. Namun suatu hari di sebuah acara sekolah, aku melihat Andi ini melihat Maya nih sama orang lain atau siswa lain. Sebut saja siapa ya namanya, Dito gitu. Mereka terlihat sangat akrab tuh, dan aku agak merasa cemburu melihat mereka bersama. Rasanya seperti ada sesuatu yang tak beres lah di hatiku. Asik, patah hati nih, cemburu gitu. Aku berusaha menyingkirkan perasaan cemburuku, tetapi rasa itu semakin kuat setiap kali aku melihat Maya dan Dito bersama. Aku mencoba mencari tahu apa sih hubungan mereka sebenarnya. Ternyata mereka telah menjadi sangat dekat. Jadi dekatlah dalam waktu yang singkat. Nah, tepat pada suatu hari Andi memutuskan untuk menghadap Maya dan mengungkapkan perasaannya. Andi atau aku berharap bisa memberanikan diri untuk mengungkapkan cintaku, punya keberanian pada Maya dan melihat apakah ada kesempatan bagi kami berdua. Namun ternyata ketika Andi mengungkapkan perasaannya itu, Maya ternyata menolaknya. Ya, ditolak deh. Maya menjelaskan bahwa dia memang dekat dengan Dito, tapi hanya sebagai teman. Dia menyadari perasaannya itu dan berusaha menjaga persahabatan kami, Maya dan Andi ini, agar tetap utuh. Meskipun begitu, si Andi tentu merasa kecewa dan patah hati lah dengan keputusan Maya. Setelah beberapa minggu kemudian, hubungan antara Andi dan Maya itu berubah. Walaupun kami masih berteman, tapi tentu ada jarak emosional antara kami. Merasa sulit untuk kembali seperti semula dan mengabaikan perasaan yang pernah dimiliki oleh Andi. Jadi sedih banget ya ditolak gitu. Tapi waktu pun berlalu tentu. Nah, kemudian karena patah hati, jadi mulai fokus ke studi atau kegiatan lain di sekolah. Meskipun patah hati, Andi terus berusaha menjalin persahabatan yang baik dengan Maya, menghargai keputusannya dong. Gak mungkin terus kita benci gitu. Sedikit demi sedikit luka hati ini pasti akan pulih juga. Nah, gimana teman-teman dari kisah Andi, Maya, dan Dito ini di sekolah, di organisasi, pasti kita sering ketemu yang namanya patah hati. Pasik patah hati, jangan kita berkecil hati terus berpikir mau ke jalan yang lain lah, mengakhiri hidup lah, jangan seperti itu. Yang namanya cinta itu pasti ada suka dan dukanya ditolak, sukanya diterima. Tapi menurutku dari cerita tersebut bahwa
Semuanya itu harus dapat mengambil pembelajaran mengenai tentang cinta, persahabatan, dan patah hati, dan belajar bahwa terkadang perasaan cinta tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan terkadang seseorang yang kita cintai mungkin tidak memiliki perasaan yang sama dengan kita gitu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kisah si Andi yang cintanya ditolak oleh Maya? Cerita cinta Andi dalam organisasi saat SMA yang berujung patah hati mengajarkan kita bahwa dalam cinta tidak selalu ada yang bisa diprediksi. Terkadang meskipun kita berusaha sebaik mungkin, hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Namun melalui pengalaman tersebut kita dapat belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan siap menghadapi masa depan dengan hati yang lebih kuat. Gitu teman-teman, mungkin itu kisah malam ini. Buat teman-teman yang mau titip kisah, silakan bisa DM Instagram @2hati_podcast. Kirimkan cerita teman-teman. Mari kita berbagi cerita demi ya pokoknya ceritalah, jangan dipendam sendiri, nanti takutnya jadi bom waktu. Sekian untuk minggu ini, sampai jumpa minggu depan di podcast Dua Hati.